ingin mengembangkan sesuatu. Ya, kita ingin membandingkan sebelum dan sesudah. Ya, sebelumnya itu bisa saja yang dibandingkan itu motivasi, minat, hasil belajar ya. Terserah, tergantung penelitian Bapak Ibu itu membuat sesuatu itu untuk meningkatkan minat kah, motivasi dan hasil belajar. Kalau minat dan motivasi tentu kita ukur dengan angket ya, atau yang biasanya skala Likert atau skala biasa saja. Kalau hasil belajar biasanya kita ukur dengan tes gitu ya. Nah, jadi dapatlah data sebelum, bisa dilihat di apa ini ya, data sebelum, data sesudah. Nah, ini boleh diganti-ganti, ini kalau datanya hasil belajar berarti mungkin angkanya dalam bentuk puluhan-puluhan seperti contoh terakhir Bu Ika ya. Kalau yang tadi Bu Legenda, mungkin yang tadi apa Bu Legenda variabelnya tadi? Minat atau apa tadi ya? Nah, jadi variabelnya ini misalnya minat ya, minat sebelum dan minat sesudah ya. Nah, jadi ini saja yang kita apakan di SPSS ya, sebelum, sesudah ya. Kemudian nanti dibuat data view-nya, diisikan datanya. Kemudian ya itu tadi kata Bu Ika yang terakhir, analyze, kita mau uji. Nah, mungkin sedikit yang ingin saya apakan ya, dia kemana? Non parametrik, legasi dialog ya. Nah, kenapa two related sampel? Karena dua sampel kita itu kan berhubungan ya, dua sampel yang berhubungan. Jadi yang data di baris pertama ini, data baris pertama adalah anak yang sama ya, peserta didik yang sama. Misalnya minat sebelumnya skornya 3, minat sesudah 4. Nah, boleh kita balik-balik anaknya. Jadi ini yang maksudnya related, orang yang ada di kolom sebelah kiri itu orang yang sama di sebelah kanan, dan datanya tidak boleh kita tukar-tukarkan. Nah, jadi karena dia dua kelompok sampel yang berhubungan ya. Nah, jadi tadi negasi dialog, two related sample. Kelompok setelah ini ya, yang kelompok 2 akan menjelaskan tentang two independent sample dan two K ya, independent sample. Kenapa dia independen nanti? Karena dua kelompok yang berbeda ya, kelas A dengan kelas B ya, yang kita nanti bandingkan. Sementara yang ini orangnya sama, dapat diukur 2 kali dia, sebelum kita memberikan perlakuan dengan sesudah kita memberi perlakuan. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, terus kemudian tadi kan ada apa ya? Ini kata-kata Bu Ika itu, to relate itu ada dua pilihan. Jadi Bapak Ibu mau pakai uji Wilcoxon kah? Kelihatan di layar Bapak Ibu, atau pakai uji tanda? Terlihat, Pak. Nah, terlihat ya. Oke. Nah, jadi dua uji Wilcoxon, uji tanda itu dua uji yang sejenis ya, cuman caranya berbeda. Kalau yang tanda, dia tanda-tandanya itu yang diapakan. Tapi kalau Wilcoxon sudah rankingnya yang diperhitungkan. Oke, nah kalau sedikit uji Kruskal dari uji chi-square dari Bu Destri tadi ya, itu sebenarnya berbeda enggak proporsi anak yang berprestasi itu ya, jenis kelaminnya? Apakah ada cenderung nanti laki-laki cenderung apa namanya, prestasinya lebih rendah daripada anak perempuan dan sebagainya? Itu tadi digunakan sebenarnya uji per proporsi ya, cuman mungkin caranya tidak persis sama ini ya. Kita melihat hubungan dua variabel ya, antara prestasi dengan jenis kelamin misalnya. Oke, oke, sebelum istirahat silakan Bu Rizka mau tanya apa? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Lebih ke yang tadi, Pak, penghitungan manual dengan SPSS-nya itu beda, tapi hasil-hasil akhirnya itu sama, H0-nya ditolak, Pak. Itu nggak masalah, Pak, untuk angkanya. Coba dilihatkan bedanya, biasanya ya, biasanya tidak beda. Kalau beda berarti manual kita ada sedikit kekeliruan. Kalau yang mesin kan tidak bisa kita salahkan dia itu ya. Iya, Pak. Nah, yang mana itu Bu? Yang ini, Pak, yang positif yang sama tadi nih, Pak. Ya, Ini yang perhitungan manual yang Rizka dapatkan. Kalau yang ini ya. yang disesuaikan sama yang SPSS-nya, Pak. Yang rankingnya yang ini. Jadi sehingga jumlah sum rank-nya itu 45. Kalau Nah, yang tunggu dulu, kita tunggu dulu. Yang manualnya di mananya di SPSS dibuat kok manual seperti ini? Oh enggak, Pak.
Yang SPSS-nya yang ini, tunggu Pak. Ya, coba maksud saya kan tidak ada muncul di SPSS bahwa SPSS melakukan yang seperti tadi itu di mana Bu Ika lihat itu? Nggak ada Pak Rizka, mencari aja dari mana angka 45 ini yang hasil analisis yang SPSS-nya Pak. Summary-nya Oh gitu. apa 45, sedangkan yang manual dapatnya 32 gitu Pak. Sum of rank ini jumlah ranking ini ya? Ya, jumlah ranking Oke, Pak yang jumlah positif. ranking. Oke. Nanti kan Eh ngaruh ke ini Pak, Z tabelnya. Z hitungnya Pak. iya. Z hitungnya juga beda jadinya Bu Ika. Iya, beda Z hitungnya Pak. Z hitungnya jadinya hmm, yang ini Oh, Pak. 1,8979. Sedangkan yang di SPSS itu dia jadinya ini Pak, oke. Nah, coba saya 2,668. coba saya cek lagi ranking yang manual tadi dulu ya. Apa di situ ada kesalahan atau tidak? Ah ya Pak. Yang manual. Ya, coba lihatkan yang manual. Yang manual. Yang ini tadi Pak. Ya, oke. Ranking satu itu ya, ranking satu 28 ya. Ranking 2 32, ranking 3 36, ranking 4 40, ranking 5 itu ya. Ranking 44. 5 44, ranking 6 Yang ini Pak, yang dua ini tadi Pak. Karena nilainya sama, 48. Oh, Kak, gini Bu Rizka, kalau ini rankingnya tetap, kalau yang manual itu, yang tes itu tidak tetap kita hitung kalau pakai ranking nih Bu Rizka. Jadi 6 ya, ini ranking 6 ya. Itu berarti apa 7 6. Berarti 8 9 ya. Betul nih 8 Tetap, 9. tetap 6 berarti di sini ya Pak. Oh, bukan, bukan itu betul-betul 6,5. Nah, Ini yang 100 maksud saya, yang 100, yang paling atas. yang ini Pak. Iya, kan ranking 9, ranking 10 dengan Karena hasil perbedaannya nol, bukannya tidak kita masukkan ke analisisnya ya Pak. Yang hasil TAIES-nya itu tadi Pak. Nah, ini kan sekarang Pak uji ranking kan berarti ya. Ya, yang uji ranking yang ini Pak. 6,5 jam 7 32. Kalau dimasukkan tuh berarti ranking berapa itu Bu Rizka? 10 dan 11 lagi. 11 berarti 10,5 ya. Ya, 10,5 Pak. Kalau tambah-tambah 10,5 tambah 21 berarti 52 ya. Oh ini oke oke. Iya enggak dimasukkan berarti. Di mana salahnya ini ya? Bedanya. Tapi kalau Rizka sesuaikan dengan urutan ranking, Pak, sama hasil sumnya 45, Pak. Sum rank yang positifnya. Dari mana samanya ini dapat 45 ini? Dengan yang hasil SPSS sama, Pak. Maksudnya ini Bu Rizka ganti 67 gitu. Iya, tadi kan awalnya 6,5, Pak, yang ini. Nah, Ya. tapi ganti 67 sama sum rank-nya sama 45 hasilnya, Pak. Kenapa dia yang disamakan ditambahkan tetap 30 13 kok bisa beda? Ini betul sebentar dulu. Ini harusnya enggak berbeda Bu Rizka. Coba ditambahkan dari atas. Yang ini, Pak. Ya, ya ini ke 5 tambah 3 tambah 4 sampai 6,5 berapa sum of rank-nya itu? Kenapa kok bisa beda? 12.
13, 23, 32 Dua, Pak. ditambah kok 32? 5 tambah 3 8, 5 tambah 8 13. Nah, 5 tambah 7 12, 13. Tambah 10 23, tambah 9 32, ditambah 13 45 juga lah Bu Rizka. Tapi di sini kok, ini pada udah pakai rumus, Pak. Ya, ada sesuatu. Coba jumlahkan 34 tetap 45 itu jumlahnya. Hanya yang digantikan 6 dengan 7 dengan 6,5 gitu. Oh, Rizka yang salah jumlah. Ya, ini salah jumlah nih yang di atas. Enggak 3. Cobalah jumlahkan dari atas ke bawah, coba. Sudah, Pak, sama dengan sum, Ya. kurung, di blok, tutup kurung, enter. Itu sama Excel-nya ya, Pak. Ya, Kalau coba pakai dijumlahkan. kalkulator 45, Kak. Iya 45 kan, yaitu jumlahkannya Oh, 5 Iya, tambah 45. 7, 5 tambah 7, 12, 13, Tambah tambah 1, 10, 13, 23, 15. 23, Iya, 45, tambah Pak. 45 juga, makanya itu. Ini oh, yang berarti hanya sih. mengganti 6 dengan 7, yang satu 6 dengan 6,5 gitu. Sama yang digantinya Oh, itu, Bu. Di mana salah Excel Bu Rizka mungkin ya? kayaknya di sininya deh, Pak. Ini pakai number kali ya, Pak. Kayaknya di sini deh, Pak. Oh gitu. Oh, yang ada 6,5 itu menghitungnya dia ya? Iya, Pak. Karena kan kalau ini, kalau nggak angka nggak terhitung. Sama juga. Oh ya, berarti udah tahu salahnya. Berarti di sini Ya, ya, Pak. jadi yang 2 itu 6,5 tambah 6,5, 13 enggak dihitungnya oleh Oh, iya, oleh Bu Rizka, jadi tetap 45 itu ya. iya, iya, Pak. Nah. Kita pakai koma. Oke. Nah, Bulatkannya kalau 6 pakai titik. koma. 6 titik, 6 titik Bu Rizka, 6 Ganti titik. sama koma. 6 titik Bu Oh, Rizka, ya 6 titik kok 6,5. tapi kalau titik dia nggak terbaca rumusnya, Pak. Waduh. Ganti koma, ganti koma. Kalau koma terbaca nih, barusan Rizka ganti, Pak. Coba ya, Pak. Kita pakai titik lagi. Ya, berarti ganti koma bukan titik. Oh iya. 6,5. Ya, 0 jadinya. Ya. Nah, jadi kalau diganti ke 6 ini, Pak, langsung dibulatkannya ke 7, Pak. Oh, Ika berarti yang tanda koma titik yang di atas itu harus Ika apa tuh ya? Yang dekat tanda koma di atas itu kan ada panah kiri kanan itu sebelahnya. Itu kayaknya nggak aktif itu, Kak. Oh, ininya ya, Kak. Desimalnya Iya, nggak iya. aktif. Udah Nah, 45 Oh, itu. iya. ya, itu dia. Oh, ya udah, Kak. Oh, Nah, udah sama berarti hasilnya, Pak. harus sama ya. Oke ya, Ibu Bapak, kalau tidak ada pertanyaan, jadi ini saudara dua apa namanya uji tanda dan uji Wilcoxon itu bisa nanti Bapak Ibu gunakan untuk membandingkan yang sebelum dan sesudah ya. Atau juga misalnya ini apa namanya kita ingin misalnya ada program pemerintah pemberian bantuan makanan ya untuk peningkatan gizi dan pertumbuhan gitu. Terus kita ingin mengetahui apakah sudah berhasil program pemerintah ini ya dengan pemberian bantuan itu betul-betul meningkat gizi dan bertambahlah tinggi generasi-generasi sekarang. Nah, dibandingkanlah tinggi anak dengan bapaknya misalnya. Ada enggak perbedaan tinggi anak dengan tinggi bapaknya ya. Jadi kalau ternyata tinggi anaknya memang rata-ratanya lebih tinggi dari anaknya, nanti secara statistik baru kita katakan program itu berhasil ya. Tapi kalau yang Bapak Ibu mungkin penelitian Bapak Ibu membandingkan sebelum dan sesudah. Nah, kalau datanya interval hasil belajar, kita selidiki dia normalitasnya dulu. Kalau tidak normal, baru kita pakai uji tanda atau uji Wilcoxon. Tapi kalau datanya ordinal, ya seperti tadi minat ya, atau datanya lebih rendah dari itu, maka kita langsung pakai uji
tanda atau uji Wilcoxon. Mungkin itu ya dulu. Kita istirahat berapa lama Pak Ketua? Supaya nanti kelompok berikutnya bisa siap tampil. Untuk kelompok berikutnya kelompok Padri tapi kami kendala karena belum mencoba SPSS sama sekali Pak. Jadi kami masih bingung Pak. Izin kami untuk Belum siap, tampilnya Pak. besok bolehkah tidak Bapak? Kami kelompok 3 orang Pak. Iya, Pak. Bagaimana kalau kita seperti tadi saya katakan bersama-sama aja kita membuka SPSS-nya nanti ya Bapak kirim saja datanya ke grup ya. Data kirim ke Oh. grup. Nah, nanti ada yang bantu dengan SPSS ya. Bisa bantu lagi ya Bu Rizka. Tapi Iya. Oh, ya. tapi tetap kami coba panduan lewat ini aja ya Pak ya. Panduan dari materi yang Bapak bagikan kemarin gitu aja Pak. Makalahnya dibuat atau enggak? Atau PPT-nya dibuat? Belum Pak, belum. Karena kami bagian SPSS kalau ini kan di bagian kami kemarin diminta SPSS Pak di panduan Bapak presentasi Bapak kemarin. Iya, tapi maksudnya uji kan Bapak membahas uji man-made ini ya. Ujinya untuk apa? Contoh masalahnya seperti apa gitu. Sudah ada enggak di makalahnya atau di mana? Belum Pak. Apa yang ada sekarang? Ini dari tadi malam Kalau yang berusaha untuk Whitney SPSS ada sih, aja Pak. Pak. Udah stres SPSS yang nggak bisa install SPSS dari tadi malam Pak. Bu Indah juga gimana Bu Indah? Kalau yang ini kan kebagian yang Whitney tes itu ya Pak. Ini Iya. udah ada contoh uji kasusnya, cuma belum bisa mencobakan karena belum bisa install SPSS tuh Pak. Iya. Sama, Kalau Pak. gitu ya enggak Yang apa-apa. treatment juga, Pak. Iya enggak apa-apa Bu. Kalau kasusnya ada kita coba bersama-sama ya daripada karena kalau kita masuk ke kelompok berikutnya uji korelasi itu sudah lain lagi masalah yang ditelitinya enggak berhubungan dengan ini lagi gitu ya, enggak berhubungan dengan gitu Pak. Ya. Pak, berarti Ya. Pak izin Pak, kami kan baru punya datanya, belum pernah kami pakai SPSS-nya, jadi dipersamai aja nggak apa-apa Jadi Pak? bingung kami menggunakan Pak. Ya enggak apa-apa Bu ya. Ibu punya masalah kasusnya seperti apa? Nah, nanti ya misalnya kan Bu Men Whitney tadi kan kalau ini kan yang kelompok 1 yang related atau berhubungan ya orang yang sama. Nah, kalau ini orangnya Men Whitney harus yang berbeda tapi yang Bu Yutri treatment orang yang sama lagi ya, tapi pengukurannya beberapa kali tidak. Tadi kan pretest post test. Nah, sekarang Bu Yutri pretest post test atau 1 bulan setelah itu ya kita uji lagi ya. Misalnya diet berat badan seseorang, sebelum diet dia diukur berat badannya 10 orang ya. Kemudian sedang diet itu diukur lagi berat badannya ya, misalnya sedang diet atau seminggu setelah diet. Setelah itu 2 bulan setelah diet dibandingkanlah berat badannya berhasil enggak program diet itu gitu. Kalau data itu sudah ada Pak, itu hasil belajar siswa menggunakan media video animasi gitu Pak, sebelum sewaktu pembelajaran dan sesudah pembelajaran atau minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3 gitu Pak. Itu datanya nggak apa-apa itu Pak? Nggak apa-apa. Tapi Kan belum sudah. saya ujikan ke SPSS-nya Pak. Nanti kita bantu bersama-sama gitu ya. Besok kalau mau tampil lagi enggak apa-apa juga. Tapi sekarang bisa diolah bersama-sama nanti ya. Lagi satu lagi uji Kruskal-Wallis lagi tinggal menambah kelompoknya saja Bu Indah 1 ya, tadi Man Whitney 2 kelompok, Kruskal-Wallis kelompoknya 3 atau 4 gitu ya. Oke. Bisa sekalian dibahas saja mungkin enggak Pak kalau yang Whitney sama Kruskal itu Pak. Oh bisa, tinggal menambah 1 atau 2 kelompok saja lagi gitu. Oke, gitu Pak. Oke, kita istirahat 20 menit ya atau berapa ya 20 nanti kita atau setengah supaya semuanya yakin ya 4:30 ya kita bergabung lagi. Iya Pak, 4:30 Pak. Oke. Ya Kak, Bapak Ibu sampai nanti ya. Wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan tentang penggunaan uji tes Friedman dan Kruskal-Wallis. Dan untuk uji apa namanya? UTES ya. Man Whitney UTES ya. Ya. Man Whitney UTES itu akan disampaikan oleh Ibu Yutri
Kemudian uji Friedman oleh Ibu Indah dan uji Chris Casualis akan saya sampaikan sendiri seperti itu. Dan untuk yang pertama dari kita masuk ke Man Whitney U-Test oleh Ibu Yutri. Bu Indah, Pak. Oleh Bu Indah, Pak Fadri. Terbalik. Terbalik. Oh, terbalik Pak De. Man Whitney, Ibu Indah, Friedman, Ibu Yutri, Bu Yutri. Oke, silakan Bu Indah terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Padri. Izin Pak waktunya. Saya akan mencoba memaparkan tentang Man Whitney test atau U-test. Izin sebentar. Baik, uji Man Whitney atau U-test yang disebut juga sebagai uji atau uji Wilcott peringkat 2 sampel adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median antara dua kelompok sampel yang independen. Konsep dasar uji Man-Whitney yaitu pertama, uji Man-Whitney bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara dua sampel yang tidak berpasangan. Lalu jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Uji Man-Whitney juga memerlukan data penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. Lalu uji Man-Whitney digunakan sebagai alternatif uji independen sampel t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Kita langsung ke contoh kasus uji Man-Whitney. Di sini seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA di kelas 9. Untuk keperluan tersebut, guru tidak menggunakan metode diskusi pada kelas A dan menerapkan metode diskusi pada kelas B. Kemudian guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama. Diperoleh nilai sebagai berikut. Lalu sebelumnya hipotesis sementara itu ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dan B. Ini langsung minta tolong sama Rizka ya Pak, buka SPSS-nya. Oke, jadi ada kelas A dan kelas B ya. Oke. Iya Pak. Bisa minta tolong Bu Rizka, sudah di send datanya Bu Indah ke grup mungkin Sudah atau Pak, kemana ya? ada di grup. Oke, jadi dari mana mulai kita variabel view dulu ya? Coba. Dari variabel view. Nah, variabel view apa isinya di sini? Di nama itu kita ketikkan hasil, Hasil ya. lalu langsung ke label. Di label itu hasil belajar IPA. Lalu di name yang keduanya, di bawah hasil itu kelas. Dan di labelnya kelas juga. Baru kita masuk ke Values ya, values. values. Value-nya ada berapa? Value ya di kelas itu 2, Bu Pak. Rizka ya. Di kelasnya Bu Rizka di bawah. Yang kolom keduanya. Nih. Oh, kok ini keluar? Enggak, ini keluar mestinya. Di yang di baris kedua Bu Rizka. Yang ini Bukan di situnya di value di kolom sebelah kanannya. Itu. Klik yang titik 3 ya. Oke. Kok Pak. itu? Pak. Coba si label masih yang di kanan kayaknya yang terklik tuh Bu Rizka. Nggak, cancel dulu. Itu ya. Iya. Langsung ke sini dia Pak. Wah, kok situ?
Coba yang di kolomnya diklik, harusnya ada tanda 1, 2 gitu ya itu ya. Ya, iya Pak. Ayo itu coba. Tolong klik. Nggak mau dia, Pak. Atau di sininya, Pak. Ditambah dulu. Oke, lain mungkin ya betul-betul nih 1 berarti value-nya 1, labelnya gitu, lain pula ini 1 berarti apa labelnya kelas apa Bu Indah? Itu 1 Pak. Kelas Values-nya 1, A terus labelnya kelas A. ya, tambah lagi. Lalu di add lagi values-nya 2, kelas B. Oke, sebelum itu kita nolkan aja desimalnya dulu ya Bu Rizka, Baik, Pak. karena mengganggu dia. Nah, yang desimal, Desimal. ya biar nggak ada belakang komanya. Jadi 0 Oke, ya. oke sudah. Oh, lain ini jenis PSS-nya ya. Kalau orang nampak dia value add begitu, enggak apa-apa ya. Oke kan, ya sudah. Terus apa lagi Bu Indah? Lanjut ke data view-nya Pak. Data view ya. Ya, kita ke data view, memasukkan data. Nah, Data yang ini, Kak. Ya, jadi di hasil itu yang tadi nilai yang mana nilai? nilainya Ah, yang kelas di ya, bawah kelas A. ya, oke. Klik copy semuanya Bu Rizka 10 ya. Oh, enggak. Yang sampai 10 Ke satu kelas ya. A. A saja. Di Ah, hasil, Pak. Kak. ya di paste Ya, di situ. Nah, kelasnya tadi kan berapa itu semua ya diklik juga lah di apa atau diberi label saja berapa tadi labelnya 1 ya yang A itu 1 ya Pak. boleh di copy paste juga atau diklikkan juga boleh ya 1111 ya. Oke cepat. Nah, baru di yang berikutnya B di Eh, bawahnya lagi. B di bawahnya Bu Rizka. Langsung disambung Ya, yang nilai kelas B. oke. Ya. Nah, oke. Apalagi berikutnya sudah selesai itu, Bu Indah. Ya, terus di analyze ya Pak. Langsung ke Ya, analyze terus. di non-parametric test. Ya, udah. Di Legasi legasi dialog. dialog. Mana yang 2 dipilih? independent sampel. 2 2 independent independen. sampel. Iya, good. Nah, masukkan itu kepada yang dites itu hasil belajar, Ya, kelasnya masuk langsung kepada tes variabel. kelasnya masuk ke bawah Bu Rizka. Kelasnya ke bawah, Bu. Oke, Di terus apa grouping lagi? variabel. Jadi nanti hasil belajarnya sudah masuk di tes variable list. Ya. Kelas jadi di grouping variabel. Terus berikutnya apa lagi? Nah, terus ada kelasnya itu kan masih tanda tanya. Ya, Langsung di define group. define group. Ya, good. Ya. Sa- Nah, grup satu. 1 ditulis 1, grup 2 ditulis 2. Continue, Pak. Ya, continue sudah selesai ya. Oke, apa lagi? Oke. Langsung keluar. Nah, itu langsung hasilnya keluar. Jadi di sini kan nampak hasilnya di asim signya itu kecil dari 1, 0,01. Berarti eh, jika sebelumnya kan jika nilai asim sig itu kecil dari 0,05 berarti maka hipotetesisnya bisa diterima.
Tapi jika besar dari 0,05 itu berarti ditolak. Kalau di sini terlihat berarti hasilnya diterima. Berarti ada pengaruh dari pembelajaran IPA itu, metode diskusi itu pada pelajaran IPA. Gitu, Pak. Ya, di sini yang mana yang kita ambil ya, tapi kebetulan sama ya, yang di atas yang di garis Bu Rizka itu ya, karena ya kalau ada datanya yang tadi dalam rankingnya dia sama, yang pakai setengah-setengah tadi, maka kita ambil yang di bawah ya, sorry yang di atas. Tapi kalau not correct for ties, kalau ada yang sama berarti yang di atas maksud saya. Kalau tidak ada yang sama data rankingnya itu, berarti kita ambil yang di bawah, tapi kebetulan nilainya sama saja. Jadi kesimpulannya apa Bu Indah? Tolong sekali lagi, Hanonya diterima atau ditolak nih? Diterima, Pak, karena asimnya itu kecil dari 0,05. Iya. Jadi mestinya dibuat dulu Hanonya. Hano tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA yang dari kelas A dan kelas B kan gitu ya. Sementara satunya terdapat perbedaan hasil belajar IPA di kelas A dengan di kelas B. Nah, kemudian kesimpulannya yang diterima adalah ditolak Hanonya, yang satunya diterima ya. Pakai metode apa tadi? Dengan metode apa tadi? Diskusi. Oh, dengan metode. Metode diskusi. Oh, nanti ditolak diterimanya itu Bu Rizka, Hanonya saja dulu ya. Terdapat perbedaan hasil belajar A dengan metode diskusi, yang satunya sorry. Tidak terdapat ya. Hano tidak terdapat perbedaan. Ya, tidak terdapat perbedaan. Yang satu yang terdapat perbedaan ya, yang terjadi di kelas A dan kelas B. Ini pakai apa Bu Rizka kok bisa memunculkan teks di situ? Pakai Zoom-nya, Pak. Yang pakai drawing Zoom. di Zoom, Pak. Oh, drawing Zoom, oke. Nah, jadi yang diterima sekarang adalah H1 ya, terdapat perbedaan. Nah, kalau kita lihat dari rankingnya berarti di kelas B lebih baik daripada di kelas A itu ya. Rankingnya nilainya lebih besar. Oke. Ada contoh lain atau apa Bu Indah? Atau gimana? Segitu cuma. Segitu. Nah, ya silakan dilanjutkan. Pak Saya Padri. kembalikan ke moderator, Pak. Iya. Ya, Pak Padri lagi uji Kruskal-Wallis lagi ya. Nanti baru Oke. Iya. karena dia berbeda sedikit. Nah, silakan Pak. Oke. Ika nanti untuk apa udah Bang kirim juga di grup Kak, itu 3 ini penambahan dari apa itu. Baik, sebelumnya izin share screen dulu tentang uji Kruskal-Wallis. Tunggu dulu. Baik, untuk berikutnya adalah tentang uji Kruskal-Wallis. Yang mana untuk uji Kruskal-Wallis adalah uji non parametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara 2 atau lebih. Jadi kalau yang tadi hanya 2 dibandingkan ini adalah lebih dari 2. Lebih 2 kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala data numerik. Pada variabel dependen yang berskala pada numerik atau interpretasi dan skala ordinal. Nah, syaratnya adalah data nominal dan ordinal sampai tak berhubungan atau independen dan subjek berbeda. Kemudian hipotesis nol dari uji Kruskal-Wallis menyatakan bahwa sampel berasal dari populasi yang sama atau dari populasi yang identik, sedangkan hipotesis alternatifnya bisa ditulis minimal ada sampel berasal dari populasi yang berbeda.
Dalam menguji hipotesis nolnya, diasumsikan variabel yang diteliti berdistribusi kontinu. Untuk ini rumus uji secara manualnya, rumus K12 ini dan ini kita langsung ke SPSS aja, dan yang mana yang kasus saya ambil adalah hasil belajar matematika pada mata pembelajaran satuan pengukuran panjang, yang mana yang satu menggunakan yang satu kelas tanpa menggunakan media, yang kedua menggunakan eh, tangga satuan pengukuran, yang ketiga menggunakan media kotak satuan pengukuran. Dan untuk ininya datanya langsung ke SPSS aja kah? Tolong apakah? Stop sekali. Sama dengan yang tadi datanya, Bang. Ditanya sama, cuman sudah lagi kah? Jadi tukar ini, cuman ada tambahan satu. Jadi abang bikin 3 kelompok kah? Berarti value-nya ditambah ya? Ya, Value-nya ditambah. Berarti kodenya 3, Bang. kodenya 3. Kelasnya C. Kelas-kelas C. Kelas Udah, C. gitu aja. Oke, itu saja yang apanya nanti itu data yang nanti di copy apa aja ya, kayak tambah, tinggal nambah bawah aja. Yang ini ya, Bang. Yang 74. Ya. Ya, Ini oke. kodenya 3. Terus. Heeh. Boleh enggak datanya tidak 10 Pak Padri? Ini kan disama-samakan semua 10. Boleh enggak tidak 10? Nah, itu yang Pak diragu tadi Pak, datanya itu berarti tidak harus berimbang ya Pak. Tadi karena bingung Pak dibikin aja berimbang biar mempermudah gitu Pak. Berarti Oh, bisa yang 19, yang itu 8 bisa 7, boleh gitu Pak? boleh lah ya, karena dia kelompoknya kan berbeda, kelasnya juga berbeda. Jadi kalau disama-samakan nanti jadi susah malah. Ya, jadi boleh Oke. berbeda. Tadi sudah disebut di slide-nya Bu apa kalau tidak salah tadi ya. Jadi Hmm, tidak Oke. perlu sama. Ini kan kebetulan kelompok kelas A 10, kelas B 10, kelas C 10 juga. Oke, ya, Nah, lanjut. kita atau kita coba aja yang berbeda Pak, kita tambah aja yang di kelas B jadi 11, yang di kelas C jadi 9. Boleh, boleh. Eh, Oke, Kak, mohon dibantu aja Kak, diganti aja Kak, yang kelas yang kelompok 2 tuh yang angka 21 jadi kelompok 2 aja. Oke. Nah, gitu aja. Oke, gitu Oke, aja Kak. 10, 9, 9, 10, 11, 9 ya. Oke, ya. Oke. Ya. Terus kita ke analyze ya. Eh non parametric test, ambil legasi dialogs, ambil K independent sampel. Terus dulu. Yang di sini hasil belajar IPA, terus grouping variabel, define range. And range. Ini apa, Bang? Oh iya, yang minimum ini. Tadi kan grup 1, grup 2, 1, 2 dimasukkan. Sekarang minimum banyak kelompok berapa? Oh, Kelompok 3. banyaknya dengan Oh, jumlahnya, Bang. Minimumnya oh banyak jumlah. 9. Oh, Satu. 9 sama 11. Oh, bukan grupnya Pak. Grupnya Oh, ada 3 ya. Oh, berarti 1 dan iya. 3. 1 dan 3. 1 dan 1 dan 3. 3. Iya. Oke, oke, Pak. 1 Continue. dan 3 ya. Oke, udah. Terus kalau Walis. Oke. Oke. Yang ini. Yang di bawah ya, Bang. Terus kalau Walis. Gimana cara Oke. bacanya, Bang? Bang bingung bacanya. Jadi kalau tidak salah assign variabelnya itu kecil dari 0,05 tadi.
Ya, jadi kita selalu bicara tentang dengan SPS ini SIG ya, boleh kalau mau deskriptifnya terlihat itu bahwa rata-rata kelompok rata-rata ranking kelompok kelas A itu 5,85, rata-rata ranking kelas B 20,85. 20,45. Ya, rata-rata ranking kelas C 20,17. Nah, kalau dia secara SPSS saja nampaklah bahwa asim SIG-nya adalah kecil dari 0,001. Jadi sama dengan tadi kesimpulannya apa? Iya. Apa kesimpulannya Pak Padri? H0 diterima. Dia SIG-nya kecil dari alfa. Oh, ditolak. H0-nya ditolak, satu yang diterima. Jadi apa kesimpulannya? Terdapat Perbedaan, ya. terdapat perbedaan ya antara pembelajaran hasil belajar dengan menggunakan media satu pengukuran tanpa menggunakan tanpa menggunakan media, terus menggunakan media satuan pengukuran dan media kotak satuan pengukuran. Wah, tapi masih hasil IPA, kelas IPA enggak? Oh iya, hasil belajar IPA. Kalau Pak tadi ngambil matematika jadinya, Pak. Oh, matematika. Iya. Ya, terdapat perbedaan ya, apa mungkin tadi yang pakai media apa, media ini, media itu gitu ya. Iya. Oh, berarti Pak, pertanyaan Pak tadi untuk define rank tadi untuk menegaskan berarti berapa jumlah kelas yang kita itu, jadi yang minimumnya berarti 1, berarti yang maksimum itu jumlah kelompoknya yang di kelas itu, Pak. Berarti Pak ya? Iya, jumlah banyak kelompok ya. Banyak kelompok. Oke, Pak, siap Pak. Oke, jadi 3. Nah, jadi sekali lagi Ibu Bapak mungkin rumuskan hipotesisnya sebenarnya sebelum menguji ya. Rumuskan H0-nya selalu tanda sama dengan ya tidak terdapat perbedaan antara ini dan ini ya. Kalau H1 ya terdapat perbedaan antara ini dan ini gitu. Nah, untuk dipikirkan mungkin belum sempat mencari. Kemarin waktu dengan Pak Zadrian kan kalau terdapat kan ini diolah dengan uji apa kalau di parametrik, ada yang masih ingat 3 kelompok atau lebih ini uji apa kita kemarin di parametrik? ANOVA, bukan. ANOVA apa? Yang satu jalur atau satu arah atau 2 arah? ANOVA one way. Kalau ANOVA satu arah ya. ANOVA satu arah. One way ANOVA satu arah atau satu ya. Satu tail ya, satu arah. Nah, jadi ini sama dengan ANOVA. Hanya saja ini datanya, salah satu datanya tidak berdistribusi normal, maka kita pakai ini ya. Pak, ini kalau untuk penelitian, Pak, kan ada 3 kelompok. Tadi juga bingung, tadi kan ada 3 kelompok. Berarti kalau kita misalnya mengambil 3 kelas nih, satu, anggap contoh yang IPA tadi, yang tentang diskusi ya Pak ya, diskusi sama sama apa tadi, sama diskusi tanpa diskusi. Jadi untuk 2 lokal kita berarti kita bisakah perbandingan 2:1, artinya 2 dengan diskusi, 1 tidak diskusi. Bisakah seperti itu tuh Pak? Wah, enggak seperti itu kita lagi ya. Harusnya ada satu metode lagi yang sebaiknya Pak Padri gunakan ya. Yang A tidak pakai seperti biasa, yang B pakai diskusi, yang C pakai apa? Saya metode bermain peran misalnya yang C ya. Jadi perlakuannya 3 begitu. Oke, siap Pak. Tapi lebih dari 2 variabel jadinya ya Pak? Iya. Lebih dari 2 kelompok ya. Lebih dari kelompok. Oh gitu Pak. Ya. Tadi di situ tadi untuk melaporkan kasusnya bingungnya di situ karena udah tiga kelompok, anggap 3 kelompok. Kalau seandainya kelompok kan bisa Pak, yang 2 dengan perlakuan, yang 1 tanpa perlakuan kan seperti itu Pak. Kalau 3 kan memang harus, berarti kalau 5 lokal berarti 5 treatment juga gitu Pak. Tergantung kita mau penelitiannya berapa lokal gitu ya. Jadi biasanya kan kita ambil sampel. Cuman maksud saya ini kalau ini 3 perlakuan atau lebih ya. Ya. Untuk yang Kruskal-Wallis berarti 3 perlakuannya berbeda ya Pak?
Ya, Beda. boleh tadi misalnya tadi Pak Fadri ini pakai media ya. Yang A Tanpa pakai media, satuan kelas A pengukuran. pakai media carta misalnya. Yang B-nya pakai media interaktif, yang C-nya pakai media apa gitu. Oke, Pak, terang Pak. Siapa yang mau, Bu Fitri mau tanya tadi? Iya Pak, Atau ya. ini kan jumlah kelas, ini jumlah sampel kan 10, 11, 9 gitu ya Pak. Iya. Kalau seandainya ini contohnya Pak, kita ingin melakukan penelitian terhadap guru gitu Pak, di Iya. suatu daerah. Nah, Ya. biasanya itu antara sekolah negeri dan swasta itu jumlah gurunya itu lumayan signifikan berbeda gitu Pak. Apakah itu bisa tidak masalah Pak? Contoh mungkin di sekolah negeri jumlah sampel kita 30 orang guru. Di swasta nanti cuman swasta yang pertama 10, yang satu 8 gitu. Apakah itu bisa tidak berpengaruh dengan data kita Pak, dengan jumlah sampel yang begitu? Kalau ini kan jumlahnya cuma beda 1, 2 ya Pak. Kalau Iya. antara 30 ke 10 ke 8 gitu Pak. Itu bisa Pak? Iya, dia tidak ada harus balance begitu ya Bu Fitri, ya boleh saja. Nah, tetap saja nanti kalau misalnya ya Bu Fitri ingin membandingkan ya misalnya kinerja guru di sekolah negeri A ya dengan kinerja guru di sekolah swasta B dengan sekolah di swasta C kan gitu ya. Nah, kinerjanya gurunya tadi 30 misalnya 10 8 ya enggak apa-apa. Nah, pertama tetap kita uji normalitas data dulu yang dengan Pak Zadrian kemarin, kalau dia normal ketiga-tiganya kita pakai ANAFA satu arah. Tapi kalau salah satu saja tidak normal, ya mungkin yang 8 ini karena sedikit tidak normal datanya, maka kita pakai uji Kruskal Wallace ya. Nah, oke. Oh, berarti tetap melihat normalnya data itu ya Pak ya? Iya, Berarti itu yang menentukan boleh tidak. Artinya dia boleh semuanya, tapi ujinya parametrik atau non parametrik. Oh gitu. Berarti mana yang lebih tepat nanti, yang parametrik atau yang non parametrik gitu ya Pak ya? Iya. Melihat normal datanya dulu gitu ya. Iya betul. Makasih Pak. Kalau ternyata yang 8 dan 10 juga normal, Ibu pakai ANAFA satu arah tadi. Dan itu enggak masalah gitu ya. Tadi yang dipersoalkan kan jomblang betul ini apanya. Kalau kita penelitian memang kondisinya seperti itu ya. Nah, kalau nanti misalnya Bu Fitri pingin supaya agak seimbang, saya kurangilah yang dari negeri ini ya. Nah, itu juga jadi pertanyaan, yang mana yang dikurangi? Ternyata yang dikurangi yang kinerjanya jelek-jelek semua nanti. Tentu bagus yang di negeri gitu ya. Nah, jadi harus pengambilan sampelnya harus ada rasionalnya nanti tentu. Itu dari metodologi penelitian belajar bagaimana mengambil sampel yang representatif ya. Nah, hanya saja kalau kita penelitian yang sering diadakan orang di laboratorium itu memang biasanya diaturnya ya Bu Fitri ya, boleh biasanya dengan percobaan dengan binatang biasanya dilakukan dengan tikus putih atau apa itu jumlahnya biasanya dibalanskan ya, diseimbangkan bisa. Tapi kalau kita misalnya bukan sekolah misalnya Bu Fitri, misalnya kita penelitiannya di kelas. Kelas A-nya 30 anaknya, kelas B 20 tadi, kelas C 15 gitu. Kamu yang 30, yang 15 saja yang Ibu ambil, yang lain tidak ikut penelitiannya. Itu tidak bisa kita seperti itu, kita kondisinya ya tetap yang 30 kita ambil, yang 15 kita ambil, 20 kita ambil gitu. Tidak perlu kita samakan jumlahnya seperti misalnya keinginan Pak Fadri awal tadi disamakanlah gitu ya. Tidak perlu, kita lihat saja kondisi realnya. Mungkin supaya lebih jelas, ini apa mungkin yang dalam penelitian khusus yang barangkali bisa kita bandingkan 3 hal ini. Bisa tolong Bu Rizka baru ya, slide layar baru untuk SPSS-nya. Apa ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang punya ide apa yang ingin kita bandingkan lebih dari 2 kelompok, kalau bisa 4 kelompok gitu. Mungkin new saja ya SPSS-nya dari awal ya. Oke, open yang baru. Apa Bapak Ibu yang ingin dibandingkan? Mungkin tidak perlu sampainya banyak-banyak nanti.
Ada punya ide? Tingkat itu Pak, tingkat tantrum anak autism. Tantrum itu apa, Ibu? Mengamuk, Pak. Mengamuk dia Pak. Tantrum itu mengamuk ya. Ya, Oke, tantrum. itu tingkat tantrumnya yang, nah ya boleh, silakan ya. Tolong Bu Rizka, apa itu tantrum? Langsung lanjutkan Widi tadi, Pak. Oh, Bu Widi yang melanjutkan. Hah? Apanya yang ditengok frekuensinya? Iya, frekuensi tantrum anak autis kita tengok Kak Ika. Widi baru mikir juga, jadi kita sama-sama aja ya Kak Ika. Ya, silakan ditulis tadi di tantrum ya. Ada berapa jenis anak autis nih? Oh, jenis anak autis jadinya. Jenis anak autis ada ringan, Jenis sedang, berarti berat, apa jadi, Pak. Dek? Susah tuh, Dek. Ada yang ringan, sedang dan itu tuh Bang. Bisa nggak Bang? Kan nanti Boleh. kita ngeliat frekuensinya. Boleh Iya. bisa coba. Berarti Ya, itu berarti- diskusinya, Pak, Tiga. frekuensinya. Oke, Ya. silakan dulu yang kedua, jenis apa? Jenis autisnya. Ada jenisnya. Ya, ada jenis autisnya. Ada, Pak. Oke. ada. Oke, jenis autis. Terus pakai kalau dua kata Bu Rizka harus pakai underscore ya. Oh iya, Pak. Ya, jenis Nggak pakai underscore. spasi ya, Pak. Oke. Ya. Oke. Nah, coba kalau mau diberi itu nolkan saja labelnya. Oke. Nah, mau dikasih label apa boleh itu tingkat tantrumnya. Pakai tingkat tuh ya, tingkat tantrum ya. Underscore Kak Ika. Oh ini enggak, kalau ini enggak perlu Bu apa ini Bu enggak. Dede, yang ini yang di depan yang perlu. Oke, yang jenis ini apa jenis? Jenisnya Ring. itu ringan, sedang, berat, Pak. Masuk ke Oh sini, enggak, Pak. maksudnya itu baru label. Boleh kalau enggak bingung ya ulang lagi lah jenis GSA berarti ya. Nah, levelnya itu di value itu tadi ya, yang di bawah. Oke, yang di bawahnya dikasih tadi. Oke, tambah 1 tinggi ya Pak. Mau berapa? Jenis itu apa saja jenisnya? Ringan dulu, Pak. Ringan, oke. 2, Ya, sedang, berat. tinggi. Berat. 3 saja, enggak mau 4. Ada berapa jenis kata Pak Padi? 4 jenisnya? Enggak. 3, Pak. Ringan, sedang, berat cuman 3 cuman, Pak. Oh 3, oke. Ya. Apa-apa, oke. Tetap sama seperti yang tadi juga berarti ya. Nah, kita pindah ke data view. View. Jadi 3 aja deh. 2, 3, 5 aja. 2, 3, 4 aja data anaknya. Tantrumnya frekuensinya nggak sih Bang? Iya. Iya, frekuensinya. Kalau tantrum frekuensi misalnya dalam sehari itu Wak- bisa tantrum Iya. Rentangan waktu. Berapa kali? Ya. Itu atau berapa kali? biasanya dihitung, Kak. Misalnya dia tantrum 10 kali, dalam sekali tantrum itu durasi waktunya berapa menit, berapa detik gitu. Berapa menit Oh biasanya. iya, jarak-jarak. Mm-mm. Betul. Iya, kalau ada waktunya kayak gitu gimana dong nulisnya? Iya, betul. Gimana tuh, sepertinya Kak? tidak cocok kan, kita berarti ingin membandingkan bagaimana apakah terdapat perbedaan tantrum antara anak dengan jenis autis A, B, C, D tadi itu ya, sedang, Iya. tinggi, rendah itu gitu. Mungkin tidak cocok apanya. Kasusnya nggak Oh, apa sesuai ya, lagi? Pak, sama ujinya. Iya. Ya, artinya kalau kita ingin frekuensi mungkin saja Atau gini aja contohnya, Pak. ya Faktor keterlambatan kedisiplinan guru SLB A, SLB C tergantung jarak.
Kalau ini gimana? Ada enggak Ibu Bapak punya metode ya? Metode bagaimana ya supaya apa namanya? Supaya tantrum ini berkurang kan gitu diterapkan metode A B C D gimana? Oh, Iya, modifikasi Ada perilaku. Pak, modifikasi perilaku. Pakai Ah. tekod, punishment, reward. Oh, Oke, iya. coba. Jadi berarti ya Itu aja. variable view-nya diganti lagi lah berarti ke tantrum. Ini berarti ganti ke Ya, itu apa? Metode. Modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku maunya Bu Widi ya oh enggak itu betul apanya Bu, itu betul tantrumnya frekuensinya itu yang kita Iya Kak ukur. Ika, jadi kita mengukur kan anak itu misalnya tantrum gitu kan atau ada itulah kita gunakan metode modifikasi perilaku tadi. Nah, Ya, di jenis yang di values-nya baru kita ambil kayak punishment, reward, oke. ya nggak sih? Ya nggak Kak Ika? Ya. Iya, iya. Berapa jenisnya? Kita misalnya Itu bisa 4 punishment, itu. Kalau ya, Bapak tadi kan mintanya 4, bisa 4 itu. Apa saja? punishment, reward, Ya, token punishment. ekonomi, Apa satu lagi yang cost lupa. yang Reward, dihilangkan tuh ya Kak. token ekonomi, yang satu lagi yang cost. Aduh, Oh iya, apa kos itu? cost itu apa Patri? Oh, dia Atau kan itu token aja, ekonomi. shaping. Shipping boleh lah. Boleh. Apa itu Bapak Ibu shaping? Teknik modifikasi perilaku juga. Iya, apa bentuk perilaku apanya itu? Wah ini belajar banyak juga saya ini kalau reward punishment udah biasa. Token ekonomi itu apa maksudnya? Kita tuh kayak boleh Kak Pit? Token ekonomi. Token ekonomi itu nanti kalau salah token ekonomi Ya. itu Pak, misalnya kita ingin memberikan kepada anak kalau dia berkurang tantrumnya, nanti dia dikasih 1 bintang gitu Pak. Oh, oke. Nanti bintang itu dikumpulkan. Jika nanti bintang itu sudah mencapai 5 atau 10, bisa diganti dengan reward gitu Pak. Tapi sebelumnya harus ada kesepakatan antara guru dengan siswa atau dengan terapis gitu Pak. Jadi berapa bintang yang harus dikumpulkan, apa perilaku yang bisa mendapatkan bintang, nanti bisa diganti dengan hal-hal yang menyenangkan, mungkin hadiah atau waktu bermain yang ditambah gitu Pak. Oh, kalau reward berarti langsung saja ya Bu Pit. Iya, kalau Kalau reward enggak ada token-token dulu ya langsung Iya, kalau Oke. ya Good, kalau ini ya. pakai token Pak. Oke, kalau shaping apa? belajar saya lagi sama ibu-ibu ini. Shaping apa bentuknya? Oke. Nah, ini bisa saja ya Bapak Ibu. Artinya mungkin dalam periode 1 bulan ini Ibu mungkin menerapkan punishment saja ya. Terus dihitunglah tantrum yang terjadi dari sekian anak peserta didiknya. Bulan berikutnya punishment, bulan berikutnya reward, atau ada 4 kelas tadi ya, yang satu dengan punishment saja, yang satu reward, yang satu token. Nah, itu yang saya katakan tadi karena peserta didik Bapak Ibu itu kan unik-unik ya, kadang-kadang tidak bisa dibandingkan kelas A dengan kelas B gitu ya, jenis autisnya beda sehingga efektivitas dari 4 perlakuan ini bisa saja berbeda-beda di tempatnya itu. Tapi yang bagusnya mungkin ini kepada kelompok yang sama ya. Kita berlakukan sebulan punishment saja, sebulan reward saja, sebulan tekan ekonomi, sebulan shaping saja. Nah, nanti diukurlah tingkat tantrumnya. Oke, silakan. Gimana mau yang seperti apa? 4 kelas berbeda boleh ya. Silakan Bu, tolong Bu Rizka, 4 kelompok berbeda. Udah tinggal oke kan ini? Ini udah berarti Pak. Ini udah ya, ini udah. Nah, tinggal mengisi datanya Bapak Ibu yang mungkin Jadi sekarang kita tidak tinggi sedang rendah lagi ya, mungkin memang frekuensi yang kita masukkan, tapi
sudah berdasarkan pencatatan untuk satu perilaku ya, silakanlah. Berapa orang siswanya? Misalnya 3 orang saja mungkin cukup, boleh Bu Rizka, 3 orang, tingkat tantrumnya berapa misalnya? Buat saja data rekaan boleh Bu Rizka? 1, 2, 3 Pak. Atau oke, ya 1, 2, 3. Nah, itu anak yang mana itu mungkin ya, anak yang pakai apa namanya? Metode pertama tadi ya, 111 Modifikasi. berarti. Ya, Iya, satu Reward Mana punishment tadi tadi, punishment? punishment. punishment ya, 111 ya, 111. Nah, terus yang metode yang kedua, boleh 4 orang mungkin siswanya atau ya buat 2, 4. 2-1-3 aja. 2-1-3. 2, 1, oh yang 3. 4 lagi apa lagi? Yang 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 di bawah yang lagi bagian Bu Rizka. 4 orang lagi. 4 orang lagi Kak. 4 orang Yang lagi 4 Kak. orang lagi dengan reward KIK. Iya. Ini berarti Bang. Oke. Boleh. 2 ya. Itu jadi Ya, ini 2. 2. Yang apa 2 aja. Yang itu lagi saving. Token ekonomi. token ekonomi. Token. Token bikin aja 3-2-4-1 itu aja deh. 3-2-2-1. Anggap 5 orang anaknya, satu lagi 5. 3. Oke, salah 3 aja. Berarti itu 3. Oke. Yang terakhir 2 aja deh anaknya. Yang apa tadi? Yang Shaping. saving. Memunculkan perilaku baru. Iya, dia 3-2. memunculkan perilaku baru. 1-2 aja. Oke, udah tuh Kak. 4. Berarti tantrum di sini jumlah anak di kelas atau gimana Pak? Jumlah Atau yang subjeknya sama? Jumlah anak di kelas 3, tapi kemudian tuh yang itu kan frekuensi dia melakukan anak pertama 1 kali, anak kedua 2 kali, anak ketiga 3 kali kan gitu. Iya, betul. Iya itu, ya. Jadi ya ada 3 anak yang kita beri perlakuan metodenya punishment. Terus kita catat dalam satu periode tertentu, anak pertama berapa kali dia melakukan tantrum tuh. Frekuensinya. Anak kedua ya frekuensi ini berarti ya, anak ketiga berapa ya. Nah, Analyze. Tapi kalau ini kecil-kecil bedanya kayaknya enggak berbeda deh. Non parametrik, legasi, independen, ya. Iya. Itu Kak, betul. Terus grouping, define 4. 4. Oke, udah udah ya. Kesimpulannya tidak terdapat perbedaan ya frekuensi tantrum yang terjadi karena berapa nih alfanya 0,697 ya, lebih besar daripada alfa. Ya. Ya. 697 betul Pak. Kalau kita bedakan frekuensinya Pak dengan rentang yang kayak yang 10 kali gitu-gitu. Ya boleh. Gimana, Pak? Tadi kan datanya kita acak-acak dibuat oleh Bu Rizka 1, 2, 3. Coba Kak Ika, kalau besar berubah nggak dia Kak Ika? Berubah yang salah satunya. Berubah lah dia berubah. Coba 10 antara rentang 5 sampai 10 deh apanya Kak? Ya dia atau frekuensinya. 6 lah ya, 7. 9. Itu enggak apa-apa kecil lagi ya. Oke. Udah yang 2 saja modifikasi ya. 5 itu. Udah cukup. Udah, Bu. Udah tuh. Itu pasti berbeda saya kira. Ulang lagi analisnya, Pak. Iya. Analis lagi. Parametrik, legasi dialog, independen sampel. Independen sampel aja. Ini udah aman. Otomatis dia. Iya. Iya, karena udah diapakan tadi. 0,16. Ya. Berarti H0-nya ditolak, Pak. H0 ditolak, H1-nya diterima. Iya. Iya. Dan nanti Bapak Ibu perlu mencari uji lanjut ya. Ini uji lanjutnya apa gitu ya. Kalau kemarin kan ada uji dengan Pak Zadian apa enggak, uji 2K, uji CV ya.
dari lanjut ANAFA satu arah yang post hoc itu Belum ya. sampai Ini situ, Pak. Sampai situ. Hah? Belum sampai ke situ, Pak. Pak. ANAFA satu arah ada kan kemarin? Ada. 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 Ya kalau dengan SPSS tinggal klik saja, dia klik lagi gitu Kemarin ya. masih pakai ini Pak, manual pakai Excel. Kami Oh, belum carinya ada dengan SPSS. belum Pak. Iya, Baru Pak. dengan Bapak pakai SPSS. Oke. Ya, ini berarti ya nanti akan terlihat bahwa yang dengan punishment dan reward lebih efektif dibanding yang di token ekonomi ya. Karena kalau lihat itu, sorry. Yang token ekonomi lah, kalau tantrum berarti kan perilaku negatif itu ya. Ya. Ya, Ya, Pak. Berarti yang dengan token ekonomi dan saving itu lebih sedikit terjadinya tantrum dibanding yang punishment dan reward ya. Ya. Mm-mm. Pak izin bertanya Pak. Iya. Berarti hipotesis 0 itu selalu, maksudnya H0 itu tidak terdapat kalau H1 itu terdapat. Iya, karena kan H0 itu selalu dirumuskan nih, itu kesepakatan orang ahli statistik membuat itu dulu. H0 itu kan selalu dengan tanda sama dengan ya Bu Rizka. Ya Pak. Jadi ini sama, artinya tidak ada perubahan apa-apa gitu. Kalau kita memberikan perlakuan tidak ada berubah perlakuan, terjadi perubahan gitu ya. Yang H1 selalu lawannya itu ya. Nah, cuma mungkin ingat juga kalau misalnya kalau ini kan sebenarnya kalau kalau dua kelompok saja misalnya tadi yang seperti yang dijelaskan oleh Bu maaf Indah. Bu Indah ya. Nah, misalnya Ibu ingin membandingkan tantrum antara yang diberikan reward dengan punishment kan gitu ya. Misalnya dua kelompok saja. Nah, kan kalau tantrum perilakunya negatif kan berarti yang semakin sedikit yang makin bagus kan gitu ya. Ya, betul begitu Bu Widi? Semakin Iya, sedikit Pak. munculnya Semakin semakin sedikit, udah semakin berkembang tuh, Pak. Nah, ya jadi ada namanya uji pihak kiri, uji pihak kanan. Kemarin harusnya uji pihak kiri. Atau katakanlah gitu ya, saya tukarlah masalahnya dengan yang Ibu apa tadi ya, Bu Rizka dan kawan-kawan. Apakah efektif pemberian suatu metode untuk menurunkan tingkat tantrum ya, sebelum dan sesudah? Tentu Ibu berharap yang sesudah lebih sedikit daripada yang sebelum kan ya. Ya, Jadi Pak. nanti itu uji namanya uji pihak kiri kan kemarin hipotesisnya kan ada kemarin uji pihak kiri, uji pihak kanan, uji dua pihak kan gitu ya. Yang dua variabel itu ya Pak? Iya, yang dua variabel saja. Artinya jadi ujinya yang kelompok satu tadi kita membandingkan tingkat tantrum sebelum dan sesudah perlakuan. Jadi ada satu perlakuan yang kita ciptakan ya. Kita bandingkan efektif enggak untuk menurunkan tingkat tantrum ya, kita ukur sebelum perlakuan berapa kali frekuensinya, setelah tantrum berapa kali gitu. Nah, jadi itu untuk dua kelompok. Kalau ini kan lebih dari dua kelompok ya. Nah, jadi maksud saya tadi menyinggung mestinya kalau kan ini kesimpulannya ada ya, kita melihat bahwa terdapat perbedaan efektivitas 4 metode ini dalam menurunkan tingkat tantrum. Mana ya yang berbeda? Kan ini terdapat perbedaannya, satu yang diterima. Itu ada namanya uji lanjutannya gitu ya. Kalau di ANAFA satu arah kemarin namanya uji 2K atau uji Oke, kalau itu ya. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu yang dengan Pak Zadian kemarin boleh karena katanya belum pernah dengan SPSS, boleh ke Bu Siska ke Bu Rizka ke analis lagi tadi. Siapa? Coba compare min di atas. Jadi kalau sebenarnya kalau Bapak Ibu parametrik, ini teman-temannya yang di non parametrik itu. Tadi Bu Rizka dan kawan-kawan tadi uji tanda, uji Wilcoxon ya, dan satu lagi ini temannya itu di atas adalah coba di compare min tadi. Temannya kan ada pair sample t-test ini yang kita pakai ya. Teman dari uji Wilcoxon tadi pair sample t-test ya. Pair sample t-test. Kalau yang Ibu Indah temannya yang mana, yang independen sample t-test? Bu Indah kan tadi main Whitney ya. Nah, temannya independen sampai tes kalau datanya berdistribusi normal. Sekarang Pak Padri Kruskal Wallis ya, yang mana dia yang one way ANAFA gitu. Iya.
Coba diapakan, diklik saja itu Bu Yang W Rizka. Anova, Pak. One way ANOVA ya, data Ibu By tadi. Nova. Ya. Kalau seandainya normal ya, nah masukkanlah tingkat tantrum itu ke dependent list, ya, modifikasi perilaku kepada faktor gitu ya. Udah, ini kalau kemarin dengan Pak Zadir tinggal tekan post hoc itu saja. Coba tekan post hoc itu. Ya, pilih misalnya salah satunya uji 2K ya, atau CV. Pilihlah satu 2K di atas. Oke aja. Nah, iya itu. Oke. Continue. Oke. Nah, mana dia? Nah, ini dia hasilnya sama ya, 0,02. Jadi terdapat perbedaan efektivitas keempat metode dalam menurunkan tantrum tadi. Mana yang berbeda? Kita lihat di bawah ini dengan uji 2K ini, Bu, Pak Bu Rizka. Nah, langsung dia keluar ya. Yang ada bintang-bintang itu berarti yang mana itu? Yang punishment berbeda dengan yang token ekonomi dan berbeda dengan shaping. Tapi dia tidak berbeda dengan reward karena tidak ada bintangnya di bawah yang ini ya. Coba lihat Bintang di yang itu. ini, Pak. Iya, Oh, yang betul. ini, Pak. Oh, yang ini kan Keterangannya, Pak. yang di atas itulah. Itu kan Keterangannya, Pak. punishment dibanding dengan reward tidak ada bintangnya, berarti mereka tidak berbeda sama efektifnya. Punishment dengan token ekonomi ada bintangnya. Boleh bintang atau boleh SIG yang Ibu apa ya? Kalau SIG sama dengan tadi, kalau kecil dari 0,05 berarti mereka berbeda. Kalau yang besar berarti mereka sama. Pak, izin Pak. Itu di Ya. hasilnya itu ada pakai min, ada yang tidak, yang angka negatif dan angka positif. Itu maksudnya apa, Pak? Ya, tergantung yang mana yang didahulukan, token ekonomi dikurang punishment dia lebih kecil angkanya, punishment lebih besar maka dia jadi negatif gitu. Oh gitu, Pak. Tapi mereka berbeda secara signifikan. Itu kan di atas mean difference Pak Padri, perbedaan rata-ratanya itu Pak Padri dari kedua kelompok itu ada yang positif ada yang negatif. Kalau positif dikurang negatif, yang besar yang kurang yang kecil positif dia, yang kecil dikurang yang besar menjadi negatif dia. Oke, Pak. Tapi yang kita lihat kan tentu yang mana ya yang berbeda, yang tanda ada bintang-bintang itu. Oh, berarti yang bintang-bintang itu yang artinya seperti yang nomor 1 ini Pak, punishment kan Pak, yang dibintangi di sini token ekonomi sama shaping. Iya. Nah, rewardnya enggak gitu. Iya. Berarti yang berbeda itu berarti yang itu maksudnya gimana tuh Pak, yang bintang? Karena kan ini angkanya 5, 6, yang ini 0, kan? Iya, yang angkanya itu sekali beda rata-ratanya ya Bu Fitri. Jadi kita membacanya punishment tidak berbeda dengan, jadi metode punishment itu tidak berbeda dengan metode reward dalam menurunkan tantrum. Tapi perilaku tantrum. Ya, punishment dengan token ekonomi berbeda dalam perilaku tantrum ya. Kalau positif dia berarti yang punishment itu lebih baik daripada yang token ekonomi. Oh gitu. Ya. Oh, bacanya dari sini, Kak. Iya betul. Iya, iya, Pak. Paham. Perbandingannya ke sini ya, Pak. Oke. Iya betul. Baru duduk, Pak. Berarti punishment berbanding sama reward tuh bisa ya Pak, karena kan tidak berbintang, kecuali yang token ekonomi dan shaping itu. Iya. Kan itu 5 dan 6, berarti kan itu yang pasti itu akan lebih besar ya Pak. Dibanding lagi di bawah Kak, di bawah kan juga ada dibandingkan lagi dengan rewardnya, di sebelah rewardnya dibandingkan lagi dengan yang lainnya. Jadi kalau seandainya positif, berarti reward ini yang lebih baik daripada yang contoh reward tidak ada perbedaan dengan punishment. Kemudian reward ini dibanding token ekonomi dia berarti lebih ada perbedaan tapi bersifat positif, dan shaping juga lebih baik reward juga. Tetapi ketika kita lihat pas di shaping, ternyata shaping itu perbedaan signifikan, tetapi lebih baik punishment dari shaping gitu ya Pak ya maksudnya, karena lebih positif yang punishment daripada shaping gitu Kak. Iya. Berarti dari data ini Pak, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya modifikasi yang baik untuk mengurangi tantrum itu adalah punishment dan reward. Betul sekali. Kalau melihat data yang ada. Ya betul. That's true. Punishment dan reward ya, dia lebih baik daripada token ekonomi dan shaping. Tapi yang dua metode itu kalau misalnya Bu Fitri, mana yang mau kita pilih ini, kata Bu Fitri udah kepala sekolah tadi atau apa?
Belum Pak, masih guru biasa. Otili Ah, kepala baru guru sekolah. biasa. Terus kepala sekolahnya Bu Fitri tolonglah rekomendasikan mana yang bagus untuk meningkatkan perilaku menurunkan perilaku tantrum, punishment atau reward. Menurut penelitian saya sama saja Ibu ya. Boleh yang digunakan punishment atau boleh digunakan reward Reward. gitu ya. Tapi kalau ditanya, Bu, mana yang bagus punishment dengan token ekonomi? Kalau hasil penelitian saya yang ini ya, lebih bagus punishment Bu daripada token ekonomi. Tapi itu hasil rekaan kita ini tadi ya. Oke Pak, siap. Oke. Nah, jadi ini ya yang ini sebenarnya yang kemarin dengan Pak Zardian ya. Mungkin kalau manual jadi Bapak Ibu senang juga ternyata rumus ANAFA itu kan mumet kita itu ya. Ya Banyak banyak Pak. kali-kali. Oh, Nah, Pak Ardian mungkin Pak Zardian mungkin ngajak kami mumet-mumet dulu Pak. Nanti sama Bapak kurang mumet karena pakai SPSS gitu. waduh. Tapi Pak Zardian tuh bisa dia mengobati karena dia orang konseling kan. Jadi setelah mumet dia bisa mengkonselingi Bapak Ibu. Iya. Oke. Ya, jadi sebenarnya sama ya Bapak. Itu yang penting betul ya. Kalau Bapak Ibu penelitian seperti tadi, dicek dulu normalitas datanya. Kalau tidak normal, kita beralih ke yang non parametrik yang dijelaskan Pak Padi ya dengan Kruskal-Wallis namanya. Tapi kalau dia ternyata normal semua, kita pakai ANAFA, bisa langsung uji lanjutnya di sini di ANAFA ini. Oh gitu. Oke. Oke. Nah, sekarang silakan Bu Yutri lagi sudah lama sekarang kita pindah ke uji. Jadi ujinya Pak Bu Indah sama Pak Padi independen ya sampelnya tadi ya dua kelompok yang berbeda. Kita mengajar di 3 kelas yang berbeda atau 4 kelas yang berbeda ya. Nah, sekarang Bu Yutri balik lagi ke dependen nih tapi kelompoknya lebih dari 2. Silakan Bu Yutri. Ya Pak. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya akan mencoba memaparkan tentang uji Friedman pada penelitian. Bentar, Pak. Uji Friedman itu sendiri merupakan Uji Friedman digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dari hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang. Data bisa diambil dari pretest ataupun sebelum ataupun sesudah atau post-test atau dari variabel penelitian. Uji Friedman merupakan teknik lanjutan dari uji Wilcoxon. Perbedaannya yaitu uji Friedman ini menguji perbedaan minimal 2 sampel yang berpasangan, sedangkan uji Wilcoxon hanya menggunakan 2 sampel yang berpasangan. Uji Friedman merupakan bagian dari statistik non-parametrik, dan uji Friedman merupakan alternatif bagi uji statistik dari regression ANOVA. Jika asumsi normalitas data tidak terpenuhi atau data tidak distribusi normal. Adapun contoh kasus yang saya angkat di sini yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat hasil kemandirian atau hasil belajar siswa tunagrahita dalam memakai pakaian berkancing sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran yang menggunakan media animasi. Sampel di sini itu ada 5 orang siswa tunagrahita. Pengukuran dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu sebelum pembelajaran atau di awal, kemudian di minggu pertama setelah pembelajaran, kemudian minggu kedua setelah pembelajaran, dan minggu ketiga. Ini adalah data hasil nilai siswa yang diperoleh setelah awal minggu 1, minggu 2, dan minggu ketiga setelah pembelajaran. Adapun diagnosa sementara, HO diterima bila tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa melalui media video animasi dengan nilai simpeknya yaitu besar dari 0,5, sedangkan HA diterima, makanya terbalik Pak, bila terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa. Untuk selanjutnya kita mohon bantunya Rizka, kita ke humus SPS. Datanya yang ini kan Kak?
Iya, Ini SPSS. oke. Ini data sudah ditampilkan, jadi di sini saya menamakan anaknya anak A, B, C, D, dan E, atau ada 5 orang anak. Pertama kita masuk dulu ke menu variabelnya, variabel view-nya. Di sini di nama ini kita diawali dengan awal karena kita melakukan tes awal. Kemudian minggu pertama atau tes 1 atau tes pertama atau tes minggu pertama. Kemudian tes minggu kedua, minggu ketiga. Kemudian di desimal kita, oke, Enggak. awal, pertama, kedua, atau ketiga aja. Oke, kemudian di desimal kita nolkan saja. Untuk di label, saya menggunakan labelnya itu yang pertama awal, yang kedua nilai pada minggu pertama, kemudian nilai pada minggu kedua, dan nilai pada minggu ketiga. Oke, kemudian lanjut ke measure-nya, kita scrollkan saja. Mana Kak? Measure. Ya, Scale. iya. Oke. Kemudian setelah kita masuk di data tersebut, kita masuk ke data view. Di data view ini kita akan masukkan data yang sudah ada tadi. Nah, keempatnya aja langsung Bu Ika. Ya Pak. Di sini kita akan melakukan uji normalitas data penelitiannya. Bu Yutri Ya Pak. nggak usah sekarang kita uji ya, kita asumsikan dia tidak Oke. normal ya. Ya Pak. Ya, nanti kalau Bu Bapak penelitian memang harus diuji normalitasnya dulu ya. Oke. Ya. Berarti kita lanjut aja Pak. Lanjut aja dengan ujinya langsung. Ya kita asumsikan lah yang mana yang tidak normal, enggak peduli kita sekarang. Tapi kalau Bapak Ibu penelitian memang harus diuji ya. Oke Pak. Berarti kita ke analyze-nya Pak. Ya. Analyze non-parametric test, legacy dialog ke yang di bawah ke related simple. Legacy dialog yang di bawah kali, ya. Related sample. Iya. Oke, kita kita pindahkan. Itu juga bisa sekaligus nanti ya Bu Bapak Ibu, artinya ya yang dilakukan Bu Rizka tadi sekaligus kita blok semua, pindah dia ya. Oke, dah. Kemudian kita sudah di posisi treatment, kemudian langsung kita okekan. Oke. Oke, di sini sudah kita dapatkan gambaran seperti yang sudah dinyatakan tadi, HA atau HO ataupun HA-nya akan diterima dengan ketentuan jika besar dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Sedangkan jika kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Dan di sini kita menemukan nilainya 0,03. Yang ini kan Pak, kita bacanya Pak? Iya. Berarti ini kecil dari 0,05 berarti HO ditolak, HA diterima. Ya, Pak. Ya, kesimpulan?
HO ditolak, HA diterima. Berarti dengan adanya media video animasi dapat meningkatkan kemampuan atau kemandirian siswa memakai pakaian berkancing. Cuma mungkin boleh saya tanya sedikit, tadi itu skor-skornya menggambarkan apa itu ya Bu Yutri? Apa namanya Ibu misalnya Ibu nilai dia itu atau gimana? Angka-angka Pak. tadi. Dinilai Pak, misalnya kan dalam memasang pakaian yang khusus berkancing ada aturannya. Itu pertama masukkan tangan, berarti 1 poin. Masukkan tangan kiri 1 poin. Memasang kancing atas. Oke. Berarti ada Berarti poin-poinnya. jadi tadi tuh angkanya menunjukkan poinnya ya. Poinnya Pak, iya. Oke. Jadi ada 10 soal atau 10 item. Jadi berapa yang terpenuhi oleh anak sebelum menggunakan video animasi dan minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga Pak. Oke, bagus. Jadi berarti tadi poinnya itu skornya ya yang terpenuhi. Karena Per saya lihat di tadi asesmennya, angkanya Pak. meningkat kan gitu ya. Ya Pak, jadi asesmen awal, asesmen minggu pertama, asesmen minggu kedua, dan asesmen minggu ketiga dengan asesmen keterukuran Pak. Oke. Nah, kalau jadi sebenarnya Ibu Yutri bisa menyimpulkan dari sini kan kesimpulan akhirnya dulu ya terdapat perbedaan kan tadi ya. Nah, Ya, kita Pak. melihat dari mindengnya 1,1, 2, 3,1, 3,8. Jadi terdapat peningkatan ini ya, peningkatan kemampuan anak apa tadi jenis apanya tadi? Kemandirian anak dalam memakai pakaian berkancing khusus Berkancing untuk ya, sedang. kemandirian anak dalam. Nah, itu kan sudah langsung jadi penelitian untuk punya instrumen bagaimana mengukurnya, ya punya instrumen ada 10 item diukur anaknya Nah, sekarang videonya siapa yang buat? Misalnya kalau Bu Yutri yang buat, saya membuat video animasi untuk meningkatkan kemandirian anak dalam memakai pakaian berkancing. Nah, buatlah videonya itu yang isinya tentu yang bagus ya, sehingga akhirnya hasilnya seperti ini. Oh, berarti kita mengatakan bahwa video yang saya ciptakan itu efektif dalam meningkatkan kemandirian siswa dalam memakai pakaian berkancing. Wah, sudah jadi penelitian dia 1. Ada 2 ya Pak penelitiannya Pak. Medianya 1, hasil belajarnya 1. Ya, penelitian pertamanya kan mengembangkan medianya. Nah, setelah medianya dikembangkan, diuji efektivitas, kita bisa Efektivitasnya. kita bisa ceritakan pada orang media saya sudah efektif, terbukti efektif dalam meningkatkan kemandirian ya. Ya, Pak. Langsung 2 artikel. Langsung 2 artikel. Oke Pak, demikian yang bisa saya paparkan Bapak Ibu dari uji Friedman. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan dipandu Pak Pak Pardi diskusinya. Ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan, menambahkan atau apa? Ya. Ya, baik Bapak Ibu, demikian dari kelompok kami tadi tentang Crucial Wiskal dengan Menwites Crucial Wallis dan Friedman. Wallis dan Friedman. Ya. Jadi jika ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau masih ada yang ragu terkait itu, silahkan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Nah, Pak Pardi tadi ada yang ini sih, sedikit yang ini kan antara Friedman sama Crucial Wallis yang punya Pardi tadi kan bedanya kan sama Bu Yutri tadi, artinya kan sama-sama dari dua variabel, lebih dari 2 variabel. Cuman kan tadi ada hasil sama-sama hasil belajarnya Pak. Jadi ketika kita melakukan penelitian, jadi pertanyaan Pak Pardi, kita gimana cara membedakan yang itu tuh menggunakan itunya Pak gitu? Coba ada di SPSS, tolong Bu Rizka, tadi kan yang dipilih yang Pak Fadli K independen. Yang dari Bu Yutri K dependen kan, K related lah ya. Apa bedanya tuh Bapak Ibu? Bisa dijelaskan? Tolong Bu, ya di SPSS-nya Bu Rizka. Yang ini Pak? Enggak yang analyze-nya. Analyze ya. Analyze. Nah, non parametrik. Apa bedanya yang antara K independen dengan K related kalau menurut Pak Fadli? Oke.
Oke, kalau oke Pak, bisa Pak disimpulkan lagi. Kalau itu dengan perlakuan sama tapi dengan treatment yang sama, tapi yang kalau yang apa tadi dengan treatment-treatment yang berbeda-beda gitu ya Pak ya? Kalau yang Sampai punya Yutri satu treatment dengan beberapa kali pengukuran gitu Pak. Iya, Kalau berapa kali yang punya Pak pengukuran Padri kali ini? beberapa perlakuan. Iya, kalau yang punya Pak Padri, perlakuan yang berbeda, Berapa, 3 ya, perlakuan atau 4 beberapa perlakuan yang perlakuan. berbeda. Oke Pak, iya. oke Pak, terjawab langsung Pak. Jadi sampelnya independen, artinya sampel Pak Badli itu 4 kelompok, tapi 4 kelompok yang berbeda. Iya. Bu Ya, Yutri cuman treatment sampelnya sama hanya gitu ya Pak ya? satu kelompok saja, tapi 4 kali dia Penilaian. perlakuan ya. Oh penilaian, oke Pak. Oke Objeknya Pak, sama ya, makasih Pak. Pak. Objeknya. Oke. Treatment yang sama. Ya, jadi Oke, makasih Pak. sebenarnya oke, ya sama-sama. Sebenarnya mungkin yang tantrum itu juga bisa diteliti, Bapak Ibu terapkan satu metode saja ya, tapi pengukurannya dilakukan 4 kali ya, seperti Bu Yutri ya. Misalnya tantrum yang misalnya kita menerapkan apa namanya? Token ekonomi. Ekonomi. Ya, pengaruh Token ekonomi. pemberian metode token ekonomi terhadap perilaku tantrum Tingkat tantrum siswa tertentu ya. Nah, misalnya siswanya tadi 5 orang, kalau Bu Yutri berapa tadi? 4 atau berapa? 5 Pak. Atau misalnya berapa siswa yang ada di tempat Bapak Ibu ya? Mungkin hanya 3. Oke, 3 orang siswa kita amati sebelum kita terapkan metode token ekonomi, kita ukur dalam 1 minggu tantrumnya berapa kali terjadi ya dari 3 anak itu. Ya, anak A berapa kali, anak B berapa, anak C berapa. Setelah itu seminggu setelah kita terapkan token ekonomi, kita ukur lagi tantrumnya ya dalam itu ya setelah 1 minggu berapa kali. Saya tidak tahu metodenya tadi itu token ekonominya untuk berapa kali pula Bapak Ibu terapkan ya, diukur lagi. Kemudian setelah 2 minggu diukur lagi, setelah 3 minggu diukur lagi. Nah, terjadi enggak? Kalau Bu Yutri tadi kan peningkatan ya yang diinginkan ya, karena dia diskor. Iya. Kalau kita kan mungkin kalau tantrum hanya frekuensinya saja yang kita lihat, kita harapkan tentu menurun gitu ya. Nah, kalau terdapat perbedaan atau penurunan tingkat tantrum, perilaku tantrum, berarti metode token ekonomi itu efektif dalam menurunkan ya tingkat tantrum. Nah, tapi itu hanya penelitian eksperimen ya, karena tingkat metode token ekonomi itu mungkin sudah diciptakan orang. Kalau Bu Yutri tadi mungkin membuat video dia ya, jadi dia buat video tertentu yang menarik mungkin sehingga anak mudah belajar tentang memasang baju yang pakai kancing gitu ya. Kita ukurlah keterampilan anaknya. Oke, terima kasih Bu Yutri, Pak Padi, dan Bu Indah. Masih ada dari Bapak Ibu yang lain? Ini saya jadi bingung juga, yang lain diam-diam saja ini yang ngomong ini berapa orang baru yang ngomong. Silakan ditutup, tolong Bu Rizka. Baik, Pak. Ditutup ya. Bapak Ibu yang lain gimana? Ada bisa ngikuti atau gimana? Atau ada tambah lurus rambutnya yang keriting tadi atau tambah keriting ya? Mencoba memahami, Pak. Mencoba, oke. Ada pertanyaan Bu Israwati? Tidak, Pak. Tidak. Nah, yang lain ada? Udah lama Pak tamatnya, jadi mulai lagi belajarnya gitu Pak. Iya, oke Bu. Baru terbuka lagi ya Paknya. Oke. Pikirannya. Nah, jadi nampaknya kan kalau kita kan S2 ataupun S3 kan ada harapan orang tentu ada sesuatu yang baru. Ya mungkin dari dosen-dosen metodologi penelitian sudah diarahkan mungkin yang agak ngetren itu sekarang Bapak Ibu ciptakan sesuatu yang baru ya. R&D, arahnya R&D. Ya, penelitian pengembangan ya, development research atau boleh disebut research and development. Ciptakan sesuatu. Tapi kalau bukan berarti harus semuanya berapa orang nih 16 pengembangan semua gitu ya. Bisa saja yang lain tuh mungkin tadi membuat metode metode yang diterapkan, metode tapi yang diukurnya yang mungkin diperbanyak di samping tingkat tantrum mungkin motivasi kah atau persepsi atau apa gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu pengembangan mungkin cukuplah satu aja yang diukur ya, sebelum dan sesudah, atau mungkin yang pakai produk saya dengan dibandingkan dengan yang tidak pakai produk saya bagaimana gitu. Nah,
saya menyebut kalau uji T yang 2 kelompok saja itu sebenarnya kan tingkat S1. Tapi kalau Bapak Ibu pengembangan, enggak apa-apa pakai yang sederhana itu statistiknya. Tapi kalau memang penelitiannya kuantitatif stok gitu ya, mungkin yang cocoknya itu ANAFA 2 arah itu ya, atau Kruskal-Wallis atau Friedman gitu ya. Ada pertanyaan atau komentar Bapak Ibu? Untuk kuliah besok lagi kali, Pak. Kuliah besok lagi. Tidak sabar Bu Rizka. Ya, jadi kita kuliah besok berarti kita lanjut ke kelompok berikutnya siapa nih ya. Nah, ini sudah lain babnya lagi tentang korelasi dan regresi ya. Itu tidak ada perlakuan lagi ya, kita namanya expose facto kalau penelitiannya. Jadi kita mungkin tinggal menyebarkan angket, menyebarkan kuesioner, mengumpulkan data, tapi tidak ada kita memberi perlakuan. Tapi kalau yang 2 kelompok ini harus ada satu perlakuan tertentu ya yang kita ciptakan. Gitu. Terus gimana Bu Rizka? Kita mulai jam berapa besok Bapak Ibu? Bisa kalau dalam jadwal jam 7 dibuat oleh Bapak Ibu ini Jangan luar jam biasa. SKS-nya Jangan jam 7, Pak. SKS-nya Fleksibel 3 aja kita, Pak. SKS. Ya, kita mulai jam berapa? Jam 7:30? Jam Usul 8 9, boleh, Pak. Pak. Boleh nawar, Pak. Jam Jam 8, Pak. 9, Pak. Jam Setelah jam olahraga, 9. Pak. Hah? Jam 9, Pak, setelah olahraga. Waduh, olahraga itu kepanasan kalau jam 9 Bu Titin ya. Kita mulai jam 8 ya Bapak Ibu. Boleh? Pagi Oke, siap, olahraga Pak. dengan anak dulu, Pak. Oke, Pak. Oh, dengan anak. Besok masih sekolah. Enggak libur besok Bu Titin. Enggak, Pak, Kami kami 6 hari sampai kerja, Sabtu, Pak. Pak. Tetap Oh. 6 hari kerja kami. Oh, 6 hari. Iya, Pak. Oke ya, jam 8 kita usah. Kelompok yang tampil dulu siapa kelompoknya? Bu Titin. Titin, Pak, korelasi, Pak. Oh, korelasi. Sama siapa lagi Bu Titin? Berikutnya siapa ya kelompok? Fanny Noriko, Pak. Kelompok 3. Mana Bu Paninya ada enggak hadir? Ya, sekarang lagi dalam perjalanan beliau, Pak. Dalam Ah, perjalanan pulang. Tapi tadi WA-nya sampai besok mungkin perjalanannya Bu. Besok pagi. Siapa lagi? Satu lagi enggak ada lagi Pak Padli? Yang apa, Pak? Kelompok 3 berdua, Pak. Berdua, Pak. Cuman berdua, cuman Pak. Kelompok 3, Pak. Nah, berarti Bu Titin yang menghandle sendiri ya? Dicoba aja, Pak. Ntar. Iya. Enggak apa-apa. Nanti kalau enggak kita bersama-samakan Bu ya. Iya, siap, Pak. Ya. Oke. Jadi kita lanjutkan besok pagi dulu ya, Ibu Bapak. Atau gimana? Gimana Bu Titin? Siap ya? Jam 8? Pak, jangan jam 8:09 lah, Pak. Nggak apa-apa lah jam 8, Bu, biar cepat selesainya. Wah, itu Bu Semakin Fitri. sore semakin mumet, Pak. Angka-angka jujur Kalau kalau sore sampai sore. ngantuk, Pak, mumet. Dia main angka-angka. Nanti angka-angkanya saya diganti sama apa nanti duit Bu. THR. Dapat Oke lah THR ya, nih berarti ya, insya Pak. Allah jam 8 kita mulai besok ya. Boleh, boleh. Siap, Pak. Oke. Pak. Ya, Pak. Oke. Terima kasih Bu Indah, Pak Padli dan Bu Yutri untuk sajiannya. Terima kasih juga Bapak Ibu semua. Ambil. Kita akhiri pertemuan kita sore ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dokumentasi dulu, Pak. Foto dokumentasi, Pak. Wah, harusnya dari tadi Pak Ketua harus mengambil. Bang, screenshot ya. Screenshot. Iya. Udah? Udah, Bang. Gak dihitung. Ika yang ngambil. Bukan Abang. Abang. Abang goyang nih, Dek. Oke, 1. Ika yang ambil ya, Ika ambil ya. Ya, tunggu ya. Ika paskan dulu screenshotnya. Wait. Oke. Oke. Belum, Belum, Ika? Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Hitung, Bang. 1, 2, 3. Oke, wait.
kirim dulu di grup langsung. Sekali lagi, sekarang pakai jari boleh kan? Udah aman kan pakai jari? Ya. Udah 1, selesai. 2, 3. Oke. Bu Fitri sudah 2 jarinya sekarang untuk apa Pak Fadri? Iya, Iya. kemarin 1 Pak, gara-gara udah menang 2 jadi 2 sekarang dia Pak. Ikut yang menang aja lah Pak. Ikut yang menang. Oke ya Bapak Terima Ibu, kasih, Pak. sampai ketemu insya Allah besok ya. Oke Pak, makasih banyak Pak. Makasih Makasih, banyak Pak. Pak. Sama-sama. Makasih banyak, Mari ya. Iya Bapak Ibu, Bapak.